Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, video kali ini merupakan kelanjutan dari video saya yang ke-129 dengan judul Lebih Jauh Memasuki Wilayah Subhanallah. Tempo hari telah kita bahas bahwa kita harus bisa menerima semua perbuatan Allah. Kita harus bisa menerima semuanya tentang Allah. Baik yang menurut ego kita menyenangkan atau menyusahkan. Baik yang kita harapkan maupun tidak kita harapkan. Baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita sudah bisa memasuki wilayah Subhanallah, dalam arti sudah bisa menjalankan hakikat dari Subhanallah dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan amanah Allah, maka barulah kita bisa bersyukur dengan sebenar-benar syukur. Syukur karena Allah, bukan syukur karena nikmat-nikmat Allah. Jadi mari kita murnikan syukur kita. Syukur hanya karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah. Dan syukur ini tidak hanya terbatas pada lisan kita, hanya ucapan kita. Pun juga tidak hanya terbatas pada hati kita, tetapi syukur ini harus diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari dalam bentuk perbuatan. Jadi syukur itu bil lisan dan syukur bil hal dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita biasa sebut, mari kita bersyukur karena nikmat Allah. Apa itu salah? Ya enggak juga, enggak ada yang salah. Seseorang akan berperilaku batin maupun zahir sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Dan kita tidak bisa menyalahkan. Karena semua itu adalah hafal Allah. Jadi kita harus hormati. Syukur karena nikmat. Itu juga tidak salah. Tetapi mari kita naikkan lagi pemahaman kita terhadap syukur. Kita naikkan lagi sikap syukur kita. Kita naikkan lagi perbuatan-perbuatan syukur kita. Yaitu syukur karena Allah tanpa alasan apapun, tanpa yang lain-lain. Jadi syukur yang murni. Apabila kita berzikir, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka jiwa kita harus bersyukur. Nah, ini tidak gampang kalau kita nggak berlatih. Latihannya mulai dari mana? Mulai dari Subhanallah. Kalau sudah bisa menjalankan hakikat Subhanallah, maka kita akan bisa juga bersyukur. Tapi kalau belum bisa menjalankan hakikat Allah, artinya kita belum bisa melaksanakan zikir kita Subhanallah dalam sikap diri kita dan perilaku kita dalam menjalankan amanah. Kita tidak akan pernah bersyukur. Hanya terbatas merasa bersyukur. Tapi hakikat syukur yang sesungguhnya kita belum.
Karena orang yang bersyukur itu hatinya damai, tentram, ya, jiwanya damai dan tentram. Hidupnya akan damai dan tentram. Dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun. Kelaparan, damai. Dicaci orang, tentram. Difitnah orang, tetap bahagia. Enjoy aja. Ya, mau dipuji-puji orang, mau difitnah orang, mau dicelakai orang. Itu kita tetap damai, tetap tentram. Kalau sudah bisa merasakan itu, artinya kita sudah bisa bersyukur. Jadi dalam menjalankan amanah Allah, kita penuh kedamaian, ketentraman, penuh semangat. Jadi dikatakan sulit ya sulit, dikatakan enggak ya enggak lah. Tetapi kalau kita sudah bisa benar-benar menerima perbuatan Allah, semua perbuatan Allah yang suci ini kita bisa menerima, maka hidup kita akan damai dengan penuh rasa syukur. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah, istri marah-marah saja kita masih ikut marah. Difitnah orang kita benci pada yang fitnah. Mungkin kita nggak terima. Ya gimana mau syukur? Hidup susah saja kita masih merasakan menderita. Ya nggak bisa kita bersyukur. Ya paling-paling kalau dapat rezeki banyak, alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak dapat rezeki sama sekali, apa yang kita ucapkan? Kita diberi kesehatan, alhamdulillah ya Allah. Kita diberi sakit yang parah, bisa nggak kita terus bersyukur pada Allah? Bisa nggak kita merasakan satu penderitaan, kondisi yang menurut orang lain sebuah penderitaan, badan yang dalam keadaan sakit, kita tetap damai, kita tetap enjoy dalam hidup. Bisa enggak? Kalau sudah bisa, itu salah satu indikator kalau kita sudah mampu bersyukur karena Allah. Kalau belum bisa, kalau masih khawatir, ragu-ragu, dan lain-lain, ya belum apa-apa. Ya, jadi mari kita berlatih dengan terus berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Dan zikir itu sampai pada perubahan sikap. Dari perubahan sikap itu akan membawa perubahan perilaku kita dengan menjalankan amanah Allah, di mana di dalam amanah itu ada tanda, di dalam tanda ada perintah. Maka amanah itu mengandung tanda atau isyarah dan perintah-perintah Allah. Jadi kita hidup itu ya menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana Bapak Ibu? Ya kalau nggak berlatih nggak akan bisa. Nah, kita menjalankan perjalanan rohani. Kita berzikir nafas. Mulai dulu sampai sekarang. Kalau karakter kita itu masih tetap ya, itu rugi besar.
Seharusnya ada perubahan. Seharusnya sudah tidak mencaci maki orang lain. Seharusnya tidak benci pada orang lain. Seharusnya sudah hilang rasa kesombongan diri kita. Dan lain-lainnya. Ini bisa hilang. Sifat negatif itu bisa hilang kalau kita rajin berzikir. Kalau kita sadar Allah. Dilanjutkan dengan zikir 3T. Tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dari 3T itu akan ada perubahan sikap kita. Ya. Sikap tablik, amanah, fatonah, sidik. Sesuai dengan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bentuk sikap itu melalui zikir itu. Dari situ baru kita bisa menjalankan semua amanah-amanah Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sehingga seluruh hidup kita itu bernilai ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat kita berjanji. Ini kita janji pada Allah, bukan pada manusia. Mari kita tepati. Semua aktivitas hidup kita hanya karena Allah. Termasuk bersyukur itu hanya karena Allah, bukan karena nikmat apapun. Nah, ini sebuah renungan. Mari kita terus berlatih. Saya berlatih, jenengan berlatih, kita sama-sama berlatih. Demikian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa, mari ikut bersiar. Mari ikut menebarkan kebaikan. Mari ikut berdakwah dengan cara subscribe dan share video ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya pada kita semua. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.